si Habil korbannya ikhlas begitu. Itu si Qabil saking gak ikhlasnya, dia kan petani, dia berkorban dengan gandum. Masih ada tuh gandum yang bagus-bagus ditukar, yang jelek-jelek mulu, yang gabu-gabu, yang kosong-kosong. Kemudian saudara-saudara, ini saya sampaikan lagi hikmahnya ini. Ya, manfaat, ya, keuntungan dari berkorban. Pertama, yaitu berkorban supaya mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya itu ya disebut kurbanan, kurban dari koruba itu artinya dekat. Ya, jadi koroba yakrobu kurbanan katanya. Jadi kurban itu dari kalimat koroba, ya, korib itu dekat. Ya, jadi orang yang berkorban biar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu hikmah berkorban supaya orang yang berkorban itu dekat kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah, bukan Allah yang untung, kita yang untung, saudara-saudara. Beda dong ya. Kalau istilahnya kan ada hamba sahaya alias budak. Ya, ketika ada seseorang jadi budak, majikannya anggap saya, yang untung saya, ya, yang untung majikan. Tapi kalau kita ini jadi hamba Allah, bukan yang untung Allah, yang untung si hamba. Allah kasih rezeki, Allah kasih ampunan, Allah kasih rahmat begitu. Allah udah maha kaya. Berbeda kalau dunia ini, ya, jadi ada budak, dia punya majikan si Fulan, yang untung si Fulan. Karena ini budak kan kerja, ya ngapain aja nggak digaji, cuma dikasih makan memang zaman dulu ya. Tapi kalau kita jadi hamba Allah, dekat kepada Allah, yang untung kita bukan Allah. Allah udah maha kaya ya. Apalagi memang ada hadis itu, ya seandainya ini semua umat manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia ini sampai hari kiamat, mereka semuanya ahli ibadah. Ahli ibadahnya seperti Nabi Muhammad, tukang ibadah. Allah berfirman, mazada fi mulki syai'a, tidak bertambah kekuasaanku. Kali juga nih semuanya pada benar, nggak ada iblis, nggak ada setan, nggak ada semuanya, nggak ada preman, semuanya orang soleh begitu ya. Ya, Allah nggak untung. Atau kebalikannya nih, semuanya jahat, kafir, Allah nggak rugi begitu. Jadi kita beriman, kita berkorban, kita dekat kepada Allah. Yang untung kita juga, bukan Allah ya. Nah, itulah salah satu hikmah. Ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, idza taqarrabal abdu ilayya shibron. Apabila si hamba mendekat kepada saya, kata Allah, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka saya dekat kepada dia satu hasta dari ujung jari sampai sikut begitu. Jadi padahal tadi si hamba dekat kepada Allah sejengkal, Allah dekat sama dia jadi 2 jengkal. Nah, begitulah murahnya Allah. Dan begitu juga wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila si hamba dekat kepada kamu sehasta, maka Allah dekat kepada dia sedepak katanya. Jadi kesimpulannya bahwa Allah ketika membalas hambanya nggak tanggung-tanggung, ya, bukan pas-pasan tapi melebihi. Ya. Nah, itu salah satu hikmah dari berkorban supaya dekat kepada Allah. Kemudian saudara-saudara, bahwa dalam berkorban itu hikmah yang kedua itu merupakan ungkapan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi nikmat yang Allah berikan, rezeki dari Allah. Ya. Ada kelebihan uang, ya kita beli hewan kurban. Ya. Itulah hebatnya orang Islam, berbeda orang kafir. Punya duit pesta, gunjrang, ganjreng, gunjrang, cekek botol dah kan begitu. Orang Islam tuh kalau punya duit lain pikirannya, sedekah begitu. Ntar akekah anaknya, nyunatin, bikin arwahan, bikin berkah. Tuh orang Islam begitu, keren dia. Ada duit banyak, belum haji, pergi haji. Kalau orang kafir jalan-jalan ke Bali dia kali. Ya, lain saudara-saudara. Ya, orang Islam ini bagus sekali. Ya, emang itu didikan agama. Menyuruh untuk mengeluarkan uang untuk kebaikan.
Nah, di antaranya ini mengeluarkan uang di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu untuk beli hewan kurban, tanda syukur kita kepada Allah. Ya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, ma umpiqatil wariku fi syai'in ahabba ilallah min nahrin yunharu fi yaumi Id. Artinya tidak ada uang yang paling Allah cintai pada hari raya kurban kecuali dibelanjakan untuk membeli hewan kurban dan disembelihnya. Jadi nggak ada yang paling bagus tuh duit ketika hari raya Idul Adha dan hari raya tasyrik, nggak ada yang paling bagus tuh uang dibelanjain kecuali dibelanjain beli hewan kurban, disembelih, dibagikan. Misalnya kambing 3 juta, bagiin duit 3 juta. Sama kurban, para hadirin beliin kambing 3 juta. Masih lebih gede pahalanya apa yang menyembelih hewan kurban begitu. Ya. Memang repotnya ini kalau saya perhatiin daging hewan kurban kambing aja itu mahal memang, jadi hasilnya sedikit. Ya, hasilnya sedikit. Emang kadang-kadang kita berpikir yang enak gue beli daging kebo aja dah seharga 3 juta. Wah, dapat berapa potong? Bulat-bulat. Ya kan? Itu. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Iya, soalnya ya kecil. Saya pernah tanya tukang kambing, kok kenapa kok jadi mahal begitu? Kalau bukan korban kok biasa aja, normal. Katanya Pak Haji, nyawanya katanya, yang mahal nyawanya Pak Haji. Aku nyerah dah kalau begitu dari ngomong dah. Tukang kambing, iya jadi mahal. Kalau bukan hari raya, kambing biasa aja harganya. Ya sekilo harga sekian lah kan begitu, sama dengan daging. Kalau raya kurban udah naik semua. Begitu. Maka pada melihara itu sapi, kambing, nungguin hari raya. Iya, karena orang mau beli nyawanya, saudara-saudara. Ya biarlah, itu rezeki dia kali ya. Begitu saudara-saudara. Kemudian ada lagi nih hikmah yang ketiga dari penyembelihan hewan kurban, memberi kesempatan kepada orang miskin untuk menikmati lezatnya daging. Memang tak terbantahkan bagi orang-orang yang normal dan nggak sakit bahwa daging lauk yang paling gurih. Itu memang kayaknya udah normal lah. Ya, ada tahu, ada daging, pilih tahu. Kecuali emang di pantangan tuh lain urusan itu. Itu nggak termasuk peraturan itu, nggak termasuk hitungan dah. Normalnya ya daging itu adalah lauk yang lezat katanya. Maka dengan adanya penyembelihan hewan kurban, orang miskin yang jarang makan daging biar ngerasain begitu. Ya, karena daging adalah lauk yang lezat. Konon itu daging katanya dia lauk yang paling lezat di dunia, juga di sorga, saudara-saudara. Nanti di sorga tuh ada lauk, ya daging juga, cuman daging sorga lain udah, nggak ada yang nyelip begitu. Bawaannya gurih aja udah. Ya lain dong. Daging di sini sama di sorga beda, saudara-saudara. Nama boleh sama, tapi mutu beda begitu. Ya. Jadi dengan adanya penyembelihan hewan kurban memberikan kesempatan kepada kaum fakir miskin untuk menikmati lezatnya daging. Kemudian lagi katanya nih, hikmah daripada berkorban yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari manusia terhadap daging. Orang ini yang normal lagi, kalau yang sakit lain dah. Kalau yang sakit nggak termasuk dalam pembicaraan yang sehat, yang normal. Orang yang sehat normal butuh daging supaya badannya tetap ya segar lah begitu. Ya, jangan sampai kedinginan mulu, saudara-saudara ya. Ya, padahal dia nggak sakit, kedinginan mulu, wah jarang makan daging kalau begitu. Ya, tapi zaman sekarang ada orang mensiasati nggak ada daging, telur. Telur termasuk penggantinya itu. Ya, jadi kalau ada krisis daging, ya nggak ada daging, kita butuh daging, makan telur aja udah. Itu hampir sama para hadirin. Ya, jadi tubuh kita ini perlu protein hewani begitu. Begitu cerita ya bahasanya protein hewani katanya. Nah itu katanya dihitung-hitung 1 tahun aja butuh 8 kilo. Bukan berarti 8 kilo digegar semuanya, bukan. 8 kilo setahun ini.
Iya, jadi sarang berapa itu? Iya, sebulan berapa ya kan begitu. Iya, begitu, dikit jadinya. Jadi begitu kata ahli gizi. Iya. Ini kan Allah ciptakan kambing, Allah ciptakan kerbau, Allah ciptakan buah-buahan. Memang buat siapa? Buat manusia. Ya, buat manusia itu. Begitulah murahnya Allah. Begitu ya. Buah-buahan, coba lihat banyak banget buah-buahan di kita. Ada ini, ada ono, rasain semua nggak apa-apa. Kecuali yang sakit, lain lagi dia. Yang sakit emang berat udah, nggak termasuk hitungan dia. Ya, yang sehat apa yang dimakan? Silakan. Emang ciptaan Allah, Allah ciptakan buat manusia. Lebih-lebih hambanya yang beriman. Ya, begitu. Nah, juga ini hewan-hewan banyak banget. Tapi kadang-kadang nakanya manusia pengen jajalin makan babi kan gile kalau begitu. Yang halal banyak banget. Yang halal banyak banget. Yang haram mau dicari, nah inilah sableng saudara-saudara itu. Iya, itu lebih sableng dari Wiro Sableng. Bukan main. Jadi butuh daging ini, orang yang normal itu butuh daging supaya badannya makin sehat, kecuali yang sakit. Ada lagi nih hikmah berkorban. Dengan berkorban berarti kita melindungi diri dari siksa api neraka. Ada hadis Nabi yang berbunyi, "Mamdhoha thayyibatan nafsuhu." Siapa-siapa yang berkorban, jiwanya ketika berkorban bagus. Ini istilahnya ikhlas begitu. Muhtasiban li udhiyati, dia ikhlas dalam korbannya. Kanat lahu hijaban minan nar, adalah korbannya sebagai penghalang dari masuk neraka. Jadi berkorban saudara-saudara untuk melindungi diri kita agar tidak masuk ke neraka katanya. Dia penghalang, dia dinding agar tidak disiksa oleh api neraka. Maka dengan berkorban ini jiwa kita makin bagus, dan memang syaratnya begitu. Orang yang berkorban jiwanya bagus, artinya ikhlas. Ya, nggak boleh kita istilahnya buat sombongan ataupun ria, itu udah rusak udah. Itu kan cerita Qabil sama Habil itu. Ya, kalau Qabil itu, itu si pembunuh ini, dia korbannya nggak ikhlas dia. Korbannya nggak diterima sama Allah. Begitu. Kalau si Habil korbannya ikhlas begitu. Itu si Qabil saking gak ikhlasnya, dia kan petani, dia berkorban dengan gandum. Masih ada tuh gandum yang bagus-bagus ditukar, yang jelek-jelek mulu, yang gabuk-gabuk, yang kosong-kosong di berkorban. Akhirnya gak diterima begitu. Kalau si Habil dia peternak, dicari kambing yang paling bagus, itulah yang diterima. Jadi si Qabil ini berkorbannya kepaksa. Maka tuh kita berkorban jangan kepaksa, kita senyum. Kita girang, alhamdulillah gue bisa berkorban. Begitu saudara-saudara, biar pahalanya gede begitu ya. Jangan seperti si Qabil. Maka Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima korban tersebut dari orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa adalah ikhlas katanya. Jadi harus ikhlas. Maka dengan berkorban insya Allah dijauhkan dari api neraka dengan syarat ikhlas di dalam berkorbannya. Kemudian saudara-saudara, di dalam berkorban ini merontokkan dosa. Ini hikmah yang keenam. Dengan berkorban dosa-dosa kita rontok katanya. Bahkan digambarkan oleh Nabi, setiap ketelan darah waktu disembelih hewan kurban, setiap itulah jatuh dosa-dosanya. Ini yang disebut ketika Fatimah putri Nabi Muhammad SAW berkorban. Nabi suruh, wahai Fatimah, saksikanlah penyembelihan hewan kurban katanya. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ayyughfara laki ma salafa min zunubiki. Sesungguhnya buat engkau wahai Fatimah, setiap darah mengetel ketika disembelih hewan kurban, setiap itulah diampunin dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi manfaat berkorban banyak banget. Ya, faedahnya juga demikian, banyak sekali. Yang penting saudara-saudara kita ya berusahalah untuk kalau bisa berkorban begitu ya. Emang ada nih di dalam beberapa masjid, musola, mereka bikin arisan begitu, bukan arisan sih, ngumpulin duit. Ngumpulin tiap bulan. Jadi dia nyongsong berkorban. Hebat sekali. Nyongsong itu, kenal nyongsong. Ya, Mapagen udah apa itu?
Ya, maranin banget para hadirin. Padahal hukumnya sunnah muakkadah, dinabung. Ya, dari awal tahun begitu, dinabung. Kemudian sedikit-sedikit ada ketuanya, nanti itu di akhir tahun pas banget mau hari raya dibeli itu dah hewan. Ya, maka istilahnya ada satu masjid misalnya ada 10 ekor sapi, 50 kambing begitu. Karena memang mereka ya mikirin banget begitu. Ya, saya pernah dengar demikian begitu. Ada juga orang yang pandai katanya, pas hari raya Idul Fitri selesai, hari Tasyrik selesai, kan ada tuh yang nggak laku, maaf ya, yang nggak laku tuh sapi, dibeli 3 misalnya, dibeli 3 dah, murah, dipiara dah, piara hampir ketemunya Lebaran yang akan datang begitu, ya, dijual atau misalnya 2 buat korban, wah gede-gede banget tuh dipikirin banget itu. Dari akhir bulan inian tuh, bulan Zulhijjah itu, di akhir Zulhijjah udah selesai hewan kurban, itu kan korban hewannya murah-murah kan biasanya. Iya, udah nggak habis. Iya, ada yang pintar nih petani katanya, dibeli 3 lah katanya. Biar ntar 1 dijual buat pribadinya, 2 buat korban. Atau 2 buat jual, 1 buat korban. Keren banget itu. Gede lagi hewannya katanya, diboleh piara. Ya, akalnya ada aja. Cuma di Jakarta nggak bisa itu, mau piara di mana? Jakarta. Mau piara di mana nggak bisa. Ini yang di Jawa nih, Kampungan Sanir sonono. Kampungan Sanir sono. Bisa piara kambing dia. Emang tujuannya buat berkorban. Kan hebat banget saudara-saudara. Itu jempolan itu. Jempol banget ya. Nyongsong banget begitu. Bisa-bisa tadi tuh yang dikatakan dia dekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi. Ya, dengan cara ini orang berusaha pengen berkorban, walaupun nggak diwajibin, ya, walaupun nggak diwajibin.